Ya, shalom. Puji Tuhan, selamat siang saudaraku yang saya kasih. Ibadah kedua ini kita akan belajar dari Daud. Kalau tadi pagi dari Musa, kita belajar bagaimana pengalaman pribadi Musa dengan Tuhan ya dalam doa. Dia dengan hari ini kita belajar dari siang ini dengan Daud, nanti sore Yesaya. Jadi dalam 1 bulan ini kita belajar tentang bagaimana membangun relasi yang sehat, yang positif, ya bahkan konstruktif yang membangun kehidupan kita. Nah, saudaraku, kita akan belajar bagaimana sih prinsip-prinsip yang Daud bagikan. Ini sesuatu yang menarik. Ya, saudaraku yang saya kasih, ada baiknya kita mendasari dengan pemahaman ini. Jadi ketika kita bicara tentang relasi kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, kita harus paham ya bahwa kekristenan itu bicara banyak tentang relasi. Kalau toh dalam sebuah ibadah itu ada semacam ritual, ada liturgi, tata cara ibadah. Tapi pahami, bukan itu yang utama. Enggak ada artinya liturgi yang begitu bagus ditata dalam sebuah gereja kalau di dalamnya jemaat tidak punya kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Nah ini prinsip-prinsip yang saya ingin tanamkan. Jadi ketika kita ada di gereja atau dalam hubungan pribadi kita saat teduh, bagaimana kita membangun relasi yang sangat dekat dengan Tuhan. Dengan adanya kerinduan, ya, dengan sikap kerendahan hati kita menyadari kita bukan apa-apa. Yesus dalam pengajarannya di bukit dikatakan diberkatilah orang-orang yang miskin, dalam teks bahasa aslinya miskin di dalam roh. Ya, jadi bagaimana sikap kerendahan hati? Kita tidak mungkin bisa rendah hati kalau kita merasa punya segala-galanya. Nah, kata miskin dalam teks bahasa Yunani dalam Matius pasal 5 itu menggunakan kata Yunani ya petokeia, melarat, nggak punya apa-apa. Di ketika kita memposisikan diri kita, saudaraku, nggak punya apa-apa, saya yakin kita merasa butuh Tuhan. Jujur, ada banyak orang Kristen, dia sadar karena ini hari Minggu, harinya Tuhan, karena saya Kristen saya datang, tapi nggak menikmati sesuatu relasi yang dibangun dalam saat ibadah. Kita hanya terjebak karena song leader, karena pemusik, liturgos, tata cara ibadah yang bagus. Karena itu saya berani berkata, perjumpaan dengan Tuhan dalam ibadah bukan masalah formalitas. Entah dengan gerakan salib kita bikin semua itu, bukan itu. Bagaimana kerinduan kita. Ada semacam desire, ya keinginan untuk berjumpa dengan Tuhan. Kalau toh ada liturgi itu menata supaya kita tidak ngawur, tidak kacau ibadahnya, supaya tertib, ya kan? Tapi dibalik itu hati kita. Nah, saudaraku, kenapa? Karena Allah kita tuh hadir. Dia Maha Kudus, Dia Maha Kuasa, ya. Dia selalu ada bersama dengan kita. Ya, Dia Maha Kuasa, Dia Maha Hadir dan Maha Kudus. Betapa perlunya kita menempatkan diri kita pada posisi yang benar di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku yang saya kasih, saya ingin mengajak saudara untuk melihat catatan historis. Saya memang tidak ingin bicara tentang biografi. Ya, kalau pagi dengan sore lebih menekankan bagaimana perjumpaan Tuhan dengan Musa tadi pagi sore Yesaya itu kait erat dengan panggilan Tuhan untuk menjalankan misi. Ya, tapi siang ini kita akan belajar tentang bagaimana sih prinsip-prinsip mendasar dalam membangun hubungan kita dengan Tuhan. Tapi ada baiknya kita melihat latar belakang. Ya, ketika kita bicara tentang Daud, tentang Raja Daud, sesuatu yang menarik. Otomatis Raja Daud perlu kita pahami raja kedua dari Raja Israel. Ya, saudaraku, dosa Saul dan sikap Allah yang menolaknya, ya, membuahkan usaha pencarian seorang raja yang baru bagi Israel itu Daud. Kita tahu bahwa Samuel sebagai hamba Allah
diminta oleh Allah untuk bertemu dengan Bapak Isai untuk menentukan anak Isai menjadi raja pengganti Saul karena Allah sudah kecewa. Yang lalu saya sampaikan tentang kegagalan Saul. Nah, saudaraku, dan Samuel berkali-kali gagal ketika Bapak Isai, orang tua dari Daud, mengajukan anak-anak yang dalam perhitungan secara manusia, secara skill, kecakapan, secara experience, pengalaman mereka sangat wajar untuk menjadi raja. Tapi Tuhan menolak semuanya. Dan terakhir Samuel berkata kepada Bapak Isai, masih adakah anakmu? Masih ada. Tapi anakku cuma seorang gembala. Anak bungsu, anak bontot. Bukan prajurit. Panggil dia. Karena Tuhan sudah ngomong pada Samuel. Manusia melihat rupa. Manusia melihat tampilan. Pakai bahasa kerennya. Manusia melihat casingnya. Tampilan luar saja. Tapi dalam nanti dulu. Teman-teman. Di sini ada banyak anak muda. Kau cari pasangan jangan terjebak dengan tampilan luar. Hati. Nah itu yang kita lihat dari Daud. Allah menetapkan Daud, walaupun saya katakan Daud bukan orang yang sempurna. Dia punya kekurangan, bahkan dia pernah gagal, jatuh dalam dosa zina. Tapi yang jelas kalau kita melihat 1 Samuel 13 ayat 14 ini, pernyataan Tuhan kepada Samuel, kalau Daud seorang yang berkenan di hati Tuhan. Allah menetapkan pilihannya kepada Daud. Nah, karena itu ada baiknya kita belajar untuk melihat konsepsi penyembahan berdasarkan prinsip yang Tuhan taruh di hati Daud. Saudaraku, kalau kita menelusuri Mazmur, itu banyak digubah, ditulis oleh Daud. Dia seorang pemuji, seorang pemusik yang luar biasa. Dan dia jelas Daud dipakai oleh Allah. Sehingga tulisan-tulisannya menjadi bagian dari Alkitab. Karena memenuhi persyaratan untuk kanonisasi. Sehingga masuk dalam kanon. Nah, sesuatu yang luar biasa. Nah, saudaraku yang saya kasih. Mari kita lihat satu pasal ini, Mazmur pasal 15 ayat 1 sampai 5. Kita baca sama-sama ayat ini. Inilah yang digubah oleh Daud. Jelas Daud dipimpin oleh Roh. Sama-sama kita baca 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Ini sebuah pertanyaan. Tapi pertanyaan gak membutuhkan jawaban. Ini adalah sebuah penegasan. Ini sebuah penegasan yang ingin disampaikan oleh Daud secara khusus kepada kita. Nah, saudaraku, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Jadi ini paralel. Jadi dua perasa ini sebenarnya sama. Nah, saudaraku yang saya kasih, apa makna kata kemahmu dan gunungmu? Ini merupakan gambaran, analogi, atau saya pakai istilah simbol. Ini simbol tempat kediaman Allah. Bisa juga berarti ini adalah pusat peribadatan bangsa Israel. Nah, saudaraku yang saya kasih, jadi ketika Daud berkata, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Artinya sederhana aja. Siapakah yang layak untuk berjumpa, untuk stay, untuk menetap, tinggal di dalam hadiratmu? Saudaraku, pertanyaan sekaligus pernyataan ini, kalau kita melihat secara, saya seorang teolog, karena saya dosen di beberapa STT teologi, saya mengajar hanya kelas pasca sarjana. Nah, kalau kita meneliti secara teologis, terkesan ketika itu didengungkan sekarang ini untuk kita pelajari, terkesan ya saudaraku janggal secara teologis. Kenapa? Ya seolah-olah ada syarat untuk kita bisa hadir dalam kehadiran Tuhan. Jadi ada persyaratan.
Saya sudah katakan di awal, ini adalah sebuah penegasan. Penegasan yang diberikan. Kenapa? Saya katakan terkesan seperti ada persyaratan. Kalau kita ingat konsep dalam perjanjian baru, kita bisa menjadi Kristen diawali dengan lahir baru. Bukan oleh karena bapak saya Kristen, ibu saya Kristen langsung Kristen, enggak. Haruslah proses penginjilan pribadi. Harus secara pribadi kita terima Yesus. Mengapa saya katakan kekristenan ada dua aspek perlu dipahami. Ketika kita bicara keselamatan itu bersifat personal. Tidak bisa diwakili karena bapakmu pendeta, bapakmu majelis, anaknya langsung selamat. Oh enggak. Keselamatan itu diperoleh dari pengakuan bahwa kita manusia berdosa dan kita membutuhkan Tuhan sebagai juru selamat. Sehingga kita siap menempatkan Yesus sebagai Tuhan atas hidup kita. Jadi secara personal tidak bisa diwakili. Namun dalam aspek lain ketika bicara tentang kehidupan rohani, membangun kehidupan rohani, kita butuh sebuah komunitas. Ada gereja, ada cell group, ada KTB, kelompok tumbuh bersama. Ada banyak istilah lain yang menyiratkan semacam mungkin namanya oikos, eklesias. Jadi gereja-gereja rumah. Nah, saudara saya, jadi bagi kita yang ada di dalam Tuhan, di dalam Kristus, in Christ, kita bisa menghadap Tuhan. Bukan karena adanya persyaratan tertentu. Karena kita sudah ada dalam Tuhan. Ya, saudaraku, jadi melainkan semata-mata karena anugerah Tuhan. Kita bisa datang kepada Tuhan karena anugerah Tuhan. Ingat, Tuhan selalu berinisiatif karena inisiatornya adalah Allah sendiri yang ingin datang. Bahkan ketika manusia berdosa, Allah yang berinisiatif. Tinggal bagaimana kita meresponi kehadiran Allah itu. Dan inilah anugerah. Ya, karena kesempurnaan korban Yesus di kayu salib. Wah, luar biasa. Dia menjadi substitusi. Dia menjadi pengganti dosa Anda dan saya. Harusnya Anda dan saya yang dihukum mati. Tapi dia menggantikan. Sehingga ada rekonsiliasi, ada pendamaian, ada justification, ada pembenaran. Ada sanctification, ada penyucian. Sehingga kita diterima sebagai anak-anak Allah. Begitu sempurna korban Yesus. Sehingga setiap yang percaya kepada Yesus beroleh kesempatan untuk datang kepada Allah. Artinya ada akses yang sudah terbuka untuk datang menghampiri Tuhan. Dalam perjanjian lama kita bisa datang pada Allah melalui imam. Kita nggak bisa. Ada imam besar, ada imam-imam dari kelompok Lewi. Kita nggak bisa datang secara pribadi. Ada akses. Kalau kita melihat Ibrani 10 ayat 19. Karena darah Yesus, pengorbanan Yesus di kayu salib. Membuka jalan, kita dapat masuk ke dalam hadiratnya. Di saudara tanpa pendeta, Anda dalam Tuhan bisa datang kepada Tuhan kapan saja. Meskipun tidak menutup kemungkinan karena begitu berat beban saudara membutuh pendeta untuk konseling, membutuh pembina rohani. Hanya sebatas sebagai pengantara untuk pembinaan. Tapi hubungan pribadi Anda dengan Tuhan sudah terbuka. Nah, sementara orang Israel tidak dapat menghampiri Allah dengan leluasa. Ketika Musa didatangi Tuhan di semak belukar, diabadikan. Sekarang kalau saya mengadakan mimpin trip perjalanan Holy Land, selalu saya mengajak ke lembah ya Sinai sebelum naik tempatnya, lihat bagaimana Tuhan menampakkan diri. Dan ketika Tuhan berkatakan tanggalkan kasutmu, tadi pagi saya sampaikan dia, tanggalkan kasutmu, tempat ini kudus. Musa lepaskan sepatu lalu menoleh ke belakang. Dia gak berani melihat Tuhan dalam kemuliaannya. Gak bisa karena Musa berdosa. Tapi bagi kita sekarang dengan bebas kita bisa panggil ya Abba, ya Bapa. Kita bisa berdoa, menyatakan apapun pergumulan kita. Jadi konsep perjanjian lama, seorang tuh nggak bisa datang kepada Tuhan. Nah ini dorongan bagi kita yang sudah ada di dalam Tuhan. Didasari pada dua fakta. Fakta yang pertama, kita dapat memiliki suatu keberanian untuk masuk ke tempat yang kudus. Ini fakta pertama. Artinya kita boleh masuk ke tempat yang kudus di sorga. Kita bisa masuk tanpa pengantara lagi. Artinya pendeta.
Karena satu-satunya pengantar kita adalah Yesus yang menjadi juru syafaat kita, imam besar kita. Fakta kedua, kita memiliki ya seorang imam besar. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Ayat 14 dikatakan kita punya imam besar yang telah melintasi langit. Sementara imam besar Israel enggak. Mati turun-temurun, enggak bisa kekal. Dan Yesus terus hidup. Lalu Ibrani 4 ayat 15, dia turut merasakan kelemahan kita karena pernah menjadi manusia. Makanya apapun pergumulan kita, kita bisa sampaikan kepada dia. Karena dia pernah menjadi manusia bahkan sampai mati di kayu salib. Yang Ibrani 4 ayat 16, mari dengan penuh keberanian kita datang kepada tata Allah, kasih karunia Allah. Sehingga mendapatkan jawaban pada waktunya. Kita punya imam besar. 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan kita adalah imamat rajani. Kita adalah imam-imam dalam bait Allah yang sesungguhnya. Kita nggak butuh imam. Tapi konsep perjanjian lama seperti itu. Yang lalu gambarnya sudah saya berikan. Inilah konsep ketika Musa membawa 600.000 laki-laki, belum opa-oma, belum perempuan, belum anak-anak. Sekitar 2 atau 3 juta diperkirakan. Ya, lalu ketika mereka mau keluar, mau menuju ke tanah Kanaan, keluar dari Mesir, Tuhan memberikan sebuah pesan. Dalam Keluaran 25 ayat 8, di mana Musa diminta untuk membuat kemah suci atau tabernakel atau Betel, kemah suci dengan aturan-aturan begitu ketat, ada emas segala macam, dari pintu gerbang masuk ada kolam pembasuhan, ada mesbah bakaran, kolam pembasuhan, ya. Lalu masuk ada ada ruangan suci, ya. Di situ ada pelita emas, ada meja roti, ada mesbah dupa. Lalu ruangan maha suci yang paling dalam, yaitu ruangan maha suci yang hanya boleh dimasuki oleh imam besar saja, dan itu pun 1 kali. Tapi kalau kita melihat konsep perjanjian baru, dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan tubuh kita adalah bait Allah. Tubuh kita adalah bait Allah. Artinya Allah berdiam, Allah selalu ada, Allah yang transenden dan Allah yang imanen, Allah yang begitu mulia, begitu agung, yang ada di sorga. Namun ada bersama dengan kita karena Allah itu roh. Allah itu roh, Allah yang tidak dibatasi oleh ruang, waktu atau tempat. Dia selalu ada. Karena itu mari kita hormati Allah yang ada bersama kita. Maaf, jangan narkoba. Jangan berkata-kata kotor, jangan melakukan hal tidak benar. Bahkan maaf, tidak perlu merokok lagi. Kita tahu dokter kata merokok itu merusak tubuh. Harusnya hargailah tubuhmu. Begitu banyak ayat-ayat menyiratkan tentang hal itu. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kembali pada nas yang kita pelajari. Siapakah yang layak datang kepada Tuhan? Jadi ayat ini memberikan pemahaman mereka yang membawa korban yang terbaik. Oh no, tidak. Tidak. Lalu mereka yang rajin beribadah? Tidak. Nah sekarang pertanyaan muncul. Kalau bukan masalah nilai kualitas korban, lalu juga yang datang beribadah, lalu apa? Karena itu kita belajar. Kita perlu merenungkan Mazmur 15 ini dalam keindahan dan keunikannya sendiri. Berdasarkan apa yang Tuhan mau sampaikan lewat Daud untuk kita siang hari ini. Ada 3 hal. Pertama, kita diajak untuk refleksi. Artinya kita diminta untuk melihat diri kita. Sebagai penyembah, lihatlah diri kita. Dalam ayat 1 tadi dikatakan Mazmur Daud, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam rumahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Ini memberikan pemahaman siapa kita. Kita diajak untuk reflektif, untuk merenungkan. Boleh katakan untuk berkaca. Untuk mengkaji ulang, melihat diri kita di hadapan kekudusan Tuhan. Kita tahu Allah itu kudus. Kata kudus dari kata Ibrani kados. Hagios. Artinya terpisah. Bicara kekudusan ada keterpisahan. Artinya dosa nggak mungkin menyampur dengan yang suci, yang kudus, yang begitu mulia. Nah saudaraku yang saya kasih, jadi
Ketika dinyatakan siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu, ya siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus. Jujur, sesungguhnya kita ini bukan penghuni dari gunung tersebut. Sejatinya kita adalah seorang musafir. Artinya sebetulnya kita tidak punya hak, tidak punya wewenang untuk tinggal di sana, tidak punya kelayakan. Kalau sampai dilayakkan itu semata-mata oleh karena sola gratia, hanya karena anugerahnya saja. Jadi kita ini bukan orang-orang yang pantas, yang layak untuk ada di kemah atau di gunungnya Tuhan. Tetapi hak istimewa itu diberikan kepada saudara dan saya, sehingga kita bisa menghampiri Tuhan. Hati-hati dengan jebakan rutinitas, habit, kebiasaan, tradisi, adat yang seringkali bercampur baur dalam gereja. Hati-hati. Merasa liturginya bagus. Di sini kita memadukan sore hari ada liturgi, ada potum, ada pengakuan iman rasuli, doa syafaat selalu ditutup dengan doa Bapa kami. Ya, kita ingin memadukan, menghargai, tapi itu bukan segala-gala. Itu cuma cara sarana untuk kita tertib. Nah saudaraku yang saya kasih, jadi hati-hati dengan jebakan. Kita ini bukan apa-apa, nothing. Kalau sampai kita ada sebagai anak kita ada hari ini karena anugerah, grace. Tanpa anugerah nggak mungkin. Jadi pernyataan disampaikan oleh Daud kepada kita, kita sadar kita ini siapa. Kalau sampai kita bisa ada saat ini karena anugerah Tuhan. Saya begitu yakin ketika kita mendasari hidup kita dengan anugerah Tuhan, disitulah kita akan menghargai. Karena anugerah, bicara anugerah itu arti cuma-cuma, pemberian yang sebenarnya tidak pantas untuk diberikan, namun diberikan. Namun bukan berarti anugerah itu tidak diresponi dengan sikap yang benar. Kenapa? Memang satu sisi anugerah itu sebuah pemberian yang sebenarnya tidak pantas untuk diberikan pada saudara dan saya. Tapi dengarkan, anugerah itu memberikan tanggung jawab. Jadi maka ada yang berkata gini, ikut Yesus itu anugerah, gracia, gratis. Ya, terima Yesus itu gracia gratis, bukan karena perbuatan. Tapi ikut Yesus ada cost, ada harga yang harus dibayar. Karena anugerah itu memberikan tanggung jawab. Nah, kalau kita mendasari hal ini, ketika kita melihat diri kita sebenarnya nggak pantas, tapi kok Tuhan mau terima kita. Sehingga ketika kita menyembah, ketika kita menyanyi, ketika kita berdoa, ketika kita bersaat teduh, kita membaca Alkitab, ketika kita merenungkan Alkitab dan kita merasa ada sebuah kehidupan dalam saat teduh itu, kita lalu berdialog dengan Tuhan. Apa yang engkau ingin sampaikan kepadaku? Adakah peringatan, adakah janji, adakah teguran yang kau berikan? Kita bisa menikmati sebuah hubungan lewat saat teduh. Maka jangan sekedar menjadi Kristen, sekedar berdoa hanya untuk makan seperti itu. Ada waktu khusus yang spesial kita berikan untuk Tuhan. Kenapa? Karena kelayakannya. Dia Allah yang kudus, berimanen, menyatu dengan Anda dan saya. Wow, ini anugerah yang luar biasa. Yang kedua, jadi ketika kita bicara tentang prinsip dalam hubungan yang sehat dengan Tuhan, ya, yang kedua adalah memiliki integritas, ya, dalam membangun relasi kita dengan Allah dan sesama. Perhatikan, ini hal yang luar biasa yang coba kita pikirkan bersama. Seringkali kita berkata yang penting Tuhan. Lalu bagaimana dengan sesama? Nah, ini hal yang menjadi koreksi bagi kita. Jadi jangan sampai kita punya pemikiran yang penting Tuhan, tapi sesama tidak kita perhatikan. Saudaraku, mari sama-sama kita baca, tulisannya agak kecil ya. Ya, Mazmur 15 ayat 2 sampai 5. Mazmur 15 ayat 2 sampai 5. Saya ulang lagi, Mazmur 15 ayat 2 sampai 5. Yaitu dia yang berlaku tak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya,
yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tidak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Nah, apa maksud dari ayat ini? Saya mencoba membagi. Coba kita lihat. Ayat 15, pasal 15. Terlalu cepat ya jadi agak blank. Mazmur 15 ayat 2 dan 4. Ini saya kategorikan dari apa kita baca. Ini berlaku tidak bercela, melakukan apa yang adil, mengatakan kebenaran, memandang hina orang yang mengabaikan perjanjian Allah, memuliakan orang yang takut akan Tuhan, dan yang berpegang pada sumpah. Ini kaitan hubungan dengan Tuhan. Lalu ayat 3 dan 5, orang yang berkenan ditemui Allah adalah mereka yang tidak menyebarkan fitnah, tidak berbuat jahat, tidak menimpakan celah pada tetangga, tidak mengejar riba, dan tidak menerima suap. Ini hubungan dengan sesama. Dari dua ayat ini memberikan sebuah pembelajaran bagi kita. Membangun hubungan dengan Tuhan. Jangan sampai hanya fokus kepada Tuhan saja. Bagaimana kita memperlakukan sesama kita. Nah, maksudnya begini. Jadi ibadah bukan hanya menyangkut masalah ritual. Artinya ibadah bukan hanya sekedar datang ke gereja, upacara keagamaan, melainkan harus terintegrasi, menyatu dengan sikap moral seseorang terhadap sesamanya. Jadi percuma kita begitu kusuk, begitu hebat, kita melihat angkat tangan begitu penyembahannya, ditambah lagi dengan bahasa roh, segala macam misalnya begitu. Tapi terhadap teman, punya kebencian, ya dendam, minjamin teman, mau bantu pinjamin teman tapi ngambil keuntungan, itu sebuah kejahatan. Dalam Matius pasal yang ke-5, Yesus berkata begini, kalau kamu mau datang kepadaku memberikan persembahan kepadaku, dan kamu ingat kamu punya masalah, punya problem dengan saudaramu, selesaikan dulu baru datang memberikan persembahan. Artinya apa? Jadi perlu adanya pemberesan sikap. Jadi hubungan kita dengan sesama. Mengapa dalam gereja tertentu HKBP, GKI, karena seringkali saya mimpin ibadah di GKI, setiap tahun saya khotbah berapa gereja GKI, dari Putum sampai selesai saya di depan mimbar, dibantu oleh singer. Ya, selalu ada pengakuan dosa, ada pemberesan, lalu berita anugerahnya apa. Ya, kita perlu pahami hal ini. Jadi kita perlu betul-betul datang kepada Allah yang kudus dengan sikap yang benar. Jangan sampai kita menyimpan kebencian, akar kepahitan, rasa tidak suka karena like or dislike terhadap seseorang. Jangan. Percuma kita ibadah. Jadi harus terintegrasi antara ritual dengan sikap moral. Allah hanya berkenan ditemui oleh mereka yang memiliki integritas dalam relasi dengan sesama. Bicara integritas, bicara apa? Apa yang ada di mulut sesuai yang ada di hati. Kadang-kadang kan beda ya, yang di mulut dengan di hati beda. Saudaraku yang saya kasih, kalau kita melihat misalnya dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Di situ kita diminta mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kita. Namun diminta yang kedua, kita harus mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita. Jadi hubungan secara vertikal dan juga hubungan secara horizontal. Nah, kalau yang ikut navigator pasti paham nih tentang roda. Ya, ada hubungan vertikal, doa dan firman, lalu horizontal, yaitu apa? Kesaksian, persekutuan. Nah, saudaraku, kalau kita melihat ayat ini, tidak usah saya baca. 1 Yohanes 4 ayat 20. Dikatakan begini, jikalau engkau berkata, aku mengasihi engkau ya Allah, namun dalam hatimu masih menyimpan kebencian terhadap sesamamu, kamu adalah pendusta, kamu pembohong. Karena yang kelihatan saja tidak dapat kamu cintai, apalagi yang tidak kelihatan. Jadi wujud nyata hubungan kita, karena cinta itu kaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan dapat dilihat.
Buktinya, bagaimana kita memperlakukan sesama. Hidup dalam kasih. Kasih kepada Allah harus terwujud dalam kasih kepada sesama. Karena keduanya terintegrasi satu sama lain. Puji Tuhan. Saudaraku yang saya kasih. Mari sebuah ajakan, milikilah relasi yang sehat. Ya, kedekatan seseorang dengan Tuhan seharusnya memberikan pengaruh relasinya dengan sesama. Aneh ya. Kalau ada orang dekat, dia penyembah, dia pendoa. Tapi maaf, dengan teman jutek. Ya, ketika ada temannya, aku gak suka dengan dia. Pilih-pilih teman, omong kosong. Orang dekat dengan Tuhan dapat dilihat bagaimana dia memperlakukan orang lain. Ada keseimbangan antara ibadah ritual dengan ibadah sosial. Itu poin yang penting. Hati-hati, jangan menyimpan kebencian. Ketika dia nongol di gereja, kan kita satu gereja, nongol di gereja, saya menghindar, dia pun menghindar. Kucing-kucingan terus, enggak. Kalau menyembah, keren kan? Mari hati-hati ya dengan sikap. Yang ketiga, yang terakhir, hidup dalam kedamaian. Mazmur 15 ayat 5b, bagian terakhir. Ya, siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Jadi kalau kita memiliki sikap di mana kehidupan ritual ibadah kita dengan hubungan sesama itu baik, maka ini akibatnya, hasilnya. Siapa yang bersikap seperti itu tidak akan goyah selama-lamanya. Artinya ada damai. Perkataan tidak akan goyah atau tidak akan goncang merupakan satu kosakata yang dipakai untuk menyatakan gambaran pergumulan dengan dimensi realitas yang kacau. Artinya kalau kita melakukan itu, kita tidak akan kacau. Jadi mereka yang hidup dalam perjanjian dengan Allah dan saudaranya, mereka tidak akan pernah tergoncang, tidak akan kacau, ada damai. Seperti saya katakan tadi, saya kucing-kucingan, ada dia situ, saya minggir. Dia, nah repotnya kalau rapat bersama, ya kan? Jadi nggak enak, nggak ada damai, kacau. Tapi kalau kita lakukan itu hubungan dengan Tuhan baik dan kebaikan kita dengan Tuhan diwujudkan dalam hubungan sesama, pasti ada damai sejahtera. Walaupun kita merasa kita dirugikan, kita dikecewakan, sudah urusan dia dengan Tuhan kan. Jangan memberikan penghakiman. Nah puji Tuhan, mari kita maknai arti ibadah sesungguhnya. Ya, bukan formalitas. Ya, bukan. Hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Mazmur 15 ini tidak boleh kita sempitkan konteksnya. Hanya dalam konteks ibadah hari Minggu, atau saat KTB, atau saat kita cell group. Yang pasti kalau kita percaya bahwa Allah adalah Allah yang adil, maka kita juga akan hidup adil. Itu maksudnya. Jadi ketika kita tahu Allah itu adil, mari kita perlakukan orang lain juga dengan adil. Seperti apa yang Allah lakukan terhadap seseorang, perlakukanlah seperti Tuhan yang mau seperti itu. Jangan ya kita membalas. Kalau toh ada orang yang melecehkan kita, mengejek kita, ya pakailah kita sendaguro dengan diri kita, pakai bahasa Inggris. Pernah dengar istilah bahasa Inggris campur bahasa Jawa? Ya kamu mengejek aku cukup saya rasakan. You nyek me but I am kroso. You nyek me but I am cross. Bukan salib ya, kroso gitu. Jadi bagaimanapun orang mengejek saya, ya saya cukup rasakanlah puji Tuhan. Urusanmu dengan Tuhan. Oh kita bisa ibadah pasti damai. Nah saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Isu tentang identitas siapa diri kita tidak bisa dipisahkan dari penggambaran karakter. Saya begitu yakin di dalam Tuhan memungkinkan kita berkarakter. Dengan wujud apa? Integritas. Ya, tidak ada dusta di antara kita misalnya. Kita belajar jujur, bangun relasi. Kalau toh bisa kita ditipu, sudahlah. Ya memang ada tanggung jawab, orang itu harus membayar. Tapi kita tidak usah bertumpu. Saya begitu yakin ketika kita dijegal, ketika diperlakukan tidak baik. Karena itu aku, jangan meratap hidup ketika engkau dirugikan. Ketika engkau diperlakukan tidak baik. Percaya Tuhan itu baik. Tuhan selalu punya cara untuk menolong saudara dan saya. Nah karena itu sebuah aplikasinya bangunlah hubungan yang sehat. Walaupun diperlakukan tidak baik, belajar mengampuni. You nyek me but I'm cross. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan.